Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zalia Anggraini, MPMA 1D019020 dari kelas 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem jaringan pengangkut. Nah, apa sih jaringan pengangkut itu? Jaringan pengangkut adalah salah satu dari 3 kelompok jaringan permanen yang dimiliki oleh tumbuhan hijau. Jaringan ini disebut juga dengan pembuluh dan berfungsi utama sebagai saluran transportasi zat-zat hara yang diperlukan dalam proses vital tumbuhan. Jaringan pengangkut merupakan suatu jaringan di mana berperan dalam pengangkutan senyawa kimia terhadap tubuh tumbuhan. Kemudian bekerja pula untuk mengangkut senyawa atas hasil fotosintesis yang berlangsung di daun serta membawa air ataupun hara mineral dari dalam tanah. Nah, pada tumbuhan, jaringan pengangkut ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, yaitu silem ataupun pembuluh kayu, dan yang kedua yaitu flum ataupun pembuluh tapis. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai jaringan silem ataupun pembuluh kayu. Pada dasarnya, silem ini merupakan jaringan kompleks karena terdiri dari beberapa tipe sel yang berbeda, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Pada awalnya, silem merupakan hasil aktivitas meristem apikal lewat pembentukan prokambium. Jaringan silem sendiri adalah suatu jaringan di mana berfungsi mengangkut air dan hara mineral dari dalam tanah, di mana air tersebut akan masuk melalui jaringan akar, mulai dari epidermis sampai dengan pembuluh kayu yang akan mengangkut air dan hara mineral naik ke organ tumbuhan lainnya seperti pada batang ataupun pada daun. Silem yang terbentuk dari prokambium ini dinamakan dengan silem primer. Nah, pada silem juga terdiri dari beberapa unsur-unsur yang berbeda. Yang pertama, yaitu trakeit dan atau trakea. Trakea ini dianggap berasal dari trakeit. Keduanya dalam keadaan dewasa berbentuk bulat panjang, berdinding sekunder, terdiri dari lignin dan tidak mengandung kloroplas. Trakeit terdapat lubang-lubang, sedangkan pada trakea, ujung-ujungnya dipenuhi dengan lubang-lubang. Hal inilah yang membedakan antara trakea dan juga trakeit. Transport air dan zat hara dalam trakea dapat berlangsung antara sel yang satu dengan sel yang lainnya secara bebas lewat perforasi. Unsur selanjutnya yakni serabut silem. Serabut pada silem tersusun dari sel-sel yang mempunyai dinding lebih tebal. Kita mengenal adanya trakeit dan serat libriform. Serat trakeit ini mempunyai noktah-noktah terlindung. Noktah ini apabila dibandingkan dengan noktah-noktah trakeit berupa noktah terlindung yang lebih tereduksi. Sedangkan serat libriform mempunyai noktah-noktah yang sederhana dan berfungsi sebagai jaringan mekanik di dalam kayu. Unsur selanjutnya yang ada pada silem yaitu parenkim silem. Sel-sel parenkim merupakan komponen umum dari silem pada kebanyakan tanaman. Sel-sel parenkim silem bisa berdinding tipis ataupun berdinding tebal, sedangkan kayu sekunder seringkali memiliki lignin dengan yang tebal. Parenkim kayu berfungsi sebagai cadangan makanan dan mungkin juga berhubungan dengan konduksi, baik langsung atau tidak langsung. Seperti halnya parenkim di tempat lain, sel-sel ini merupakan sel hidup, terdapat pada silem primer maupun pada silem sekunder. Selanjutnya kita akan membahas jaringan yang kedua, yakni jaringan flum ataupun pembuluh tapis. Jaringan flum merupakan jaringan pengangkut di mana berfungsi mengangkut hasil fotosintesis yang berlangsung pada daun, di mana cara kerja jaringan ini ialah dengan mengangkut glukosa dari daun ke seluruh sel di dalam tubuh tumbuhan. Flum juga merupakan jaringan kompleks karena terdiri dari beberapa unsur dengan tipe-tipe yang berbeda, yaitu pembuluh, sel pengiring, parenkim, serabut, dan juga sklereit. Dan kadang-kadang ada pula sel atau jaringan sekretori yang bergabung di dalamnya, misalnya kelenjar getah. Fungsi flum sendiri adalah sebagai jaringan
lokasi bahan organik yang terutama berisi karbohidrat. Dalam jumlah kecil ditemukan juga asam amino dan hormon pengiring serta serabut phloem, sclereid maupun parenkim phloem. Sama seperti xilem tadi, phloem ini juga memiliki unsur-unsur pembentuknya. Yang pertama yaitu pembuluh. Unsur ini terdiri dari dua bentuk, yaitu sel lapisan yang merupakan sel tunggal dan bentuknya memanjang dengan bidang lapisan terletak di samping atau ujung sel. Terdapat pada tumbuhan Pteridophyta dan Gymnospermae. Bentuk kedua adalah buluh lapisan. Terdapat pada Angiospermae berupa jaringan sel-sel memanjang yang masing-masing merupakan bagian dari buluh itu dan dihubungkan oleh satu atau lebih bidang lapisan biasanya terletak di ujung sel. Unsur kedua yaitu sel pengiring. Sel-sel pembuluh pada Dictoliden ini ataupun monocotyledon biasanya diikuti oleh sel parenkim khusus yang disebut dengan sel pengiring. Sel itu terbentuk dari sel induk yang sama dengan sel pembuluh. Sel itu membelah satu atau dua kali secara memanjang serta tidak sama besar, menghasilkan sel pembuluh yang besar dan sel pengiring yang kecil. Dinding bersama antara sel pengiring dan sel pembuluh biasanya tipis, penuh dengan plasmodesmata. Unsur selanjutnya yaitu parenkim phloem. Selain terdiri dari pembuluh dan sel pengiring tadi, phloem juga mengandung sejumlah sel parenkim yang fungsinya serupa parenkim lainnya, misalnya sebagai penimbun lemak dan tepung. Sel parenkim ini secara fungsional berintegrasi dengan sel pengiring. Bentuk sel parenkim ini memanjang dan sumbu panjangnya sejajar dengan sumbu jaringan pengangkut. Kemudian pada phloem ini terdapat pula serabut phloem. Serabut phloem terdiri baik pada phloem primer maupun pada phloem sekunder. Serabut ini segera membentuk dinding sekunder setelah selesai pertumbuhan memanjangnya. Umumnya penebalan ini berupa lignin, ada yang selulosa, noktah yang terjadi secara sederhana. Serabut ini juga berfungsi sebagai penguat sejak awal dan terjadi dari parenkim phloem sebelah sel pembuluh, tidak berfungsi. Unsur selanjutnya yakni unsur-unsur kribral. Unsur-unsur kribral ini dapat pula disebut unsur-unsur tapis yang dalam bahasa asingnya disebut dengan shift element. Dalam unsur-unsur kribral, kita mengenal dua macam tapis, yaitu sel tapis atau shift cells dan komponen buluh tapis atau shift tube element atau shift tube members. Kedua-duanya mempunyai daerah tapis. Pada daerah tapis ini terdapat alas tapis ataupun dikenal dengan papan tapis. Unsur selanjutnya pada phloem adalah sel albumen, merupakan sel-sel jari-jari empulur dan sel-sel parenkim pembuluh tapis tertentu dari golongan konifer yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ciri-ciri dari sel albumin ini yaitu pewarnaan lebih kuat daripada sitoplasmanya. Kemudian kaya akan zat-zat putih telur, sel-sel tegak, lebih tinggi, diameter pada penampang melintangnya lebih sempit dibandingkan sel-sel jari empulur radial. Kemudian ciri lainnya yaitu termasuk sel parenkim phloem, bentuknya sukar dibedakan. Nah, pada xilem dan phloem ini memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya yaitu xilem terbuat dari sel mati, sedangkan phloem kebalikan dari xilem yakni sel hidup. Kemudian perbedaannya arah aliran jaringan xilem ke atas, sedangkan pada jaringan phloem arah aliran ke atas ataupun ke bawah. Kemudian xilem berdinding sel tipis, sedangkan pada jaringan phloem memiliki dinding yang tebal. Kemudian dinding sel xilem terbuat dari lignin, sedangkan pada jaringan phloem dinding sel terbuat dari selulosa. Kemudian fungsinya yang membedakannya, fungsi dari jaringan xilem ini merupakan mengangkut unsur hara mineral atau air dari akar ke daun tumbuhan, sedangkan pada jaringan phloem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan tersebut. Nah, pada jaringan pengangkut ini memiliki 3 tipe berkas.
Yang pertama yaitu tipe kolateral. Tipe kolateral ini dibedakan menjadi dua, yaitu kolateral terbuka dan juga kolateral tertutup. Selanjutnya tipe konsentris. Tipe ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu konsentris amfikibral dan amfipasal. Selanjutnya tipe radial. Berbeda dari tipe lainnya, tipe radial ini artinya letak silem dan floem bergantian menurut jari-jari lingkaran tersebut. Nah, fungsi dari jaringan pengangkut ini yang pertama, mengangkut air dan unsur hara. Air adalah komponen penting bagi seluruh organisme termasuk tumbuhan, di mana air berperan sebagai pelarut untuk menjalankan berbagai reaksi kimia pada tubuh. Air begitu dibutuhkan oleh tumbuhan, yaitu berguna menjaga tekanan turgor supaya bentuk sel tetap turgid, karena saat terjadi penguapan maka akan menyebabkan salah satu hilangnya air dari seluruh tubuh tumbuhan tersebut. Oleh karenanya, tumbuhan akan selalu mencari serta menyerap air dari sumber yang terdapat di dalam tanah. Akar tumbuhan akan terus tumbuh serta mendekati sumber air yang ada. Selanjutnya, fungsi dari jaringan pengangkut ini yaitu mengangkut zat hasil fotosintesis. Tumbuhan adalah suatu organisme autotrof, di mana organisme yang mampu mensintesis makanannya sendiri melalui sebuah proses fotosintesis. Senyawa karbohidrat ataupun glukosa yang dihasilkan dalam proses fotosintesis adalah senyawa utama di dalam pembentukan energi melalui sebuah reaksi respirasi seluler. Energi ini dibutuhkan tumbuhan agar menjalankan seluruh aktivitas di dalam tubuh, mulai dari suatu pertumbuhan atau perkembangan, reproduksi, transfer zat, serta lainnya. Selanjutnya, hasil fotosintesis yaitu senyawa glukosa yang akan diedarkan ke semua sel di dalam tubuh melalui jaringan fum yang diangkat, mulai dari daun sampai ke sel di ujung akar. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.